Ternyata ada buku kosong ya, ternyata ini nggak masuk. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga Willy cepat sembuh. Kembali beraktivitas seperti semula. Oke, sebelum kita mau pelajaran, ketua kelas pemimpin doa ke depan. Ayo, Mas Abu. Ini Mas Abu, istilahnya ya. Siap berdiri. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kembali. Terima kasih anak-anak ya. Kita berdoa supaya apa yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadikan kalian menjadi apa? Manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke anak-anak, ya. Kita punya PowerPoint-nya ya, disimak ya. Nah tadi kita sudah lakukan ya. Hari ini anak-anak sudah tadi di awal sudah membaca doa, di awal berdoa. Nah kemudian di sini Bu Tias membawa sebuah botol. Ya, kira-kira anak-anak akan tertarik enggak dengan botol ini? Tertarik. Oke, sebelumnya kita dulu yang di depan. Sebelum nanti kita membuka apa sih botol ini ya, kita semua menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Kita mulai 1, 2, 3. Satu. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang baru kita bagian kita tebak dulu. Coba, ini Bu Tia kasih clue-nya ya. Bu Tia membawa botol. Hewan ini berwarna hitam. Ukurannya kecil. Angkat tangan siapa yang tahu? Nyamuk. Kurang tepat. Nah, Bu Tia tambahkan clue-nya lagi. Hewan ini hidupnya berkoloni, ya. Artinya apa? Berkoloni. Tidak berkumpul ya, hidupnya berkumpul. Tidak bisa hidupnya tunggal atau berpisah. Kira-kira apa? Semut. Coba kita lihat ya. Nah, hewan apa yang ternyata anak-anak? Semut ya. Di sini ternyata kita menemukan semut yang sudah besar ya. Ada semut besar, kemudian ada yang kecil seperti itu. Ya. Jadi dikatakan apa? Apa saja tadi? Ciri dari semut? Berkoloni. Apa yang berkoloni? Hidupnya berkoloni. Ya, tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena kalau melihat semut di tembok-tembok ya, itu selalu apa? Beriringan sama dengan teman. Ya. Oke, dari sini apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada. Nah, anak-anak ya, tujuan belajar kita hari ini yang pertama, nanti melalui video pembelajaran kalian dapat menganalisis ciri khusus hewan sebagai bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya minimal 4. Kemudian yang kedua, melalui diskusi anak-anak dapat menganalisis fungsi ciri khusus hewan sebagai bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan demonstrasi anak-anak dapat
sekali ya berupa peta pikiran ya tentang penyusunan dirian terhadap lingkungan. Itu dengan kelompoknya masing-masing nantinya. Nah, jadi anak-anak ya, walaupun sekarang kita belajar di jam keberapa ini? Jam keempat ya. Nah, setelah istirahat, anak-anak harus tetap semangat. Ya, coba tepuk semangat, tepuk semangat. Di sini ya, Bu Tias punya pembagian kelompok ya. Dan tempel di papan. Silakan anak-anak berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Ya. Pertama kelompok. Ini percepat. Terus silakan ke depan. Dan ini kelompok 1 ya. Nanti ada di meja sebelah sini. Ada Najwa, Nafis, Tika, Alia, Bukhari, Gianda. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Intan, Siva, Kaila, Cindy, Nita, dan Dayan. Dan kelompok 3 Abu, Awang, Rangga, Willy, Vino. Ya, berhubung tidak masuk ya Bapak. Yo, ya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah sesuai dengan kelompoknya, Nana? Ya, masih ada yang ngomong sendiri. Coba tepuk sambal. Ulang-ulang. Tulang-tuling. Buah. Buah. Oke, kelompok berapa? Satu kelompok. Dua. Oke, di sini Bu Tias akan memberikan bahan ajar dulu ya per kelompok. Nah, untuk apa? Membantu kalian nanti dalam memahami materi pembelajaran. Ya. Nah, untuk kelompok nanti. Nah, sekarang kita waktunya menonton video anak-anak. Oke, yuk kita tonton video. Bentar ya, dengar suaranya. Amin. Ya, kita simak. Video yang dibagikan kali ini adalah pembelajaran IPA untuk kelas 6 pada tema 2, subtema 2. Materi pembelajarannya adalah tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
Nah, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan kemudahan untuk memahami isi pembelajaran dan wawasan kita pun bertambah luas. Anak-anak, tahukah kamu mengapa unta dapat bertahan hidup di kondisi yang sangat panas? Lalu, mengapa beruang kutub dapat bertahan hidup di tempat yang begitu dingin? Sementara itu, seekor kelelawar dapat terbang tanpa menabrak benda-benda yang ada di depannya, walaupun dalam kondisi yang begitu berat. Lalu, mengapa cumi-cumi selalu menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta saat ia merasa terancam? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Namun, secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Dan yang terakhir, melindungi diri dari pemangsa. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda juga. Berikut beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya yang pertama adalah struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Struktur hewan pemakan daging atau karnivor tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contoh hewan karnivor yaitu kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivor memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh hewan herbivor yaitu sapi, kuda, dan kambing. Yang terakhir, hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivor memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh hewan omnivor yaitu tikus dan kera. Penyesuaian struktur berikutnya adalah bentuk paruh. Yang pertama, paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Paruh tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya adalah paruh burung elang dan burung hantu. Yang kedua, paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk mengisap nektar di dasar bunga. Contohnya adalah paruh burung kolibri. Yang ketiga, paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya, paruh burung pelikan dan bangau. Lalu yang keempat, paruh burung pemakan biji berbentuk pendek
tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya, Nah, contohnya apa ya anak kira-kira? Ya, contoh mati. Ya, kita bentuk ukur apa lagi? Gigi dan paruh. Ya. beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Misalnya, adaptasi hewan di gurun, di kutub, laut, dan pertahanan diri dari pemangsa. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian seperti berikut. Yang pertama, terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Lalu, telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Kemudian, usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Dan yang terakhir adalah punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Adaptasi hewan berikutnya adalah beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan hidup di suhu yang dingin. Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Cara hewan beradaptasi berikutnya adalah kelelawar. Kelelawar mempunyai kulit tipis menyerupai sayap yang bisa digunakan untuk terbang, sehingga kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Adaptasi yang lain adalah kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya dengan menggunakan pantulan bunyi. Nah, itu tadi ya, yang ada di dalam video tadi ya, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap apa? Lingkungan. Oke, anak-anak, bagaimana videonya, menarik apa tidak? Menarik. Coba kita ingin tahu ya. Nah, itu masih ada yang sepertinya ngantuk ya, ada ya. Nah, yuk, coba kita apa? Tepuk apa yang belum? Yang belum apa? Tepuk semangat sudah. Tepuk bullying. Tepuk anti bullying ya, coba tepuk anti bullying. Tadi setelah menonton video ya, Ujas mau tanya apa yang dimaksud dengan
Adaptasi, siapa yang tahu angkat tangan? Adaptasi. Proses apa? Penyesuaian Ya, tulis. Kemudian tempelkan di papan, ya, papannya yang di depan. Kemudian sebutkan ciri khusus dari hewan yang ada di video satu saja. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Ya, adaptasinya bagaimana? Seperti tadi hewan apa? Kemudian dia punya apa? Seperti itu. Baiklah, ya, ayo. Masih banyak, ada berapa macam tadi yang di video ya? Ada berapa hewan? Ada di? Ya, ayo coba. Empat. Oke, silakan. Ditulis, dilempar ke papan. Oke, saling diskusi dengan temannya. Ayo. Mana alat tulisnya? Alat tulisnya kalau dilihat ya. Meja bangku, ayo. Apa tadi yang ada di video? Yo. Kita menjawab juga. Jadi bagaimana bentuk parutnya? Bentuk parut dan contoh. Terus apa ini? Bentuk kaki. Nama hewannya apa? Kakinya. Ya. Berapa? Sudah bisa ditempel di papan. Oke. Terima kasih. Yo, hewan yang ada di video, ada apa tadi? Ada unta, ya apa ya? Betul. Apa tadi? Hewannya selain unta. Ya. Oke, kalau coba ditempel di papan. Sana. Jadi kak? Ya kak? Oke, coba kita bahas bersama ya. Tadi yang sudah kalian saksikan menonton video. Nah, adaptasi adalah proses penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Betul apa salah? Betul. Ya. Jadi adaptasi tadi adalah proses penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Apa tujuannya kalau kita beradaptasi? Tujuannya supaya apa? Aman. Aman apa maksudnya? Aman dari lingkungan. Tidak diburu, tidak dibunuh, alias apa? Apa namanya itu? Tidak punah. Tidak punah. Jadi kalau hidup itu bisa beradaptasi lingkungannya. Tujuannya supaya tidak punah. Oke. Kemudian yang kedua, tadi salah satu hewan yang ada di video unta. Apa ada satunya? Memiliki tempat penyimpanan air dan lemak di dalam tubuhnya, yaitu punuk. Betul apa salah? Ya. Kemudian bagaimana dengan fungsi kaki? Contoh, kaki bebek kakinya berselaput. Betul apa salah? Betul. Fungsinya apa? Kaki bebek berselaput untuk berenang. Ya, supaya dia tidak tenggelam ketika berada di dalam air.
Tapi sebelum itu kita hitung dulu ya. Kita senam dulu anak-anak. Yuk semuanya berdiri dulu anak-anak. Berdiri. Setiap kucing bisa mempersehatkan senang dengan ABC nutrisi dari Whiskas. Ada. Ya anak-anak bagaimana tadi? Sudah refresh lagi energinya? Sudah semangat lagi? Silakan di depan nanti yang sudah menempelkan itu tadi apa? Yang sudah menjawab pertanyaan silakan ke depan ya. Yuk ke depan ini tugas dari Minta. Yang menjawab pertanyaan tadi ya masuk ke depan anak. Ayo. Ya, semangat baca lagi ya. Yang malu harus percaya diri. Jangan takut apa? Jangan takut apa kalau jangan takut tidak ada yang nggak bisa ya, tapi apa? Malah jangan takut ya teman-teman kita semuanya. Tombol berapa? 2 kali tombol pramuka. Nah, sekarang waktunya kita bekerja kalau kalian sudah berkumpul dengan teman-temannya ya. Nah, ada tugasnya sendiri-sendiri. Untuk kelompok 1, tugasnya silakan yang kelompok mengambil alat dan bahannya dulu. Ya, semua kelompok mengambil alat bahan. Ya, bahannya diambil sendiri-sendiri. Setiap kelompok tugasnya berbeda. Jangan sama dengan temannya ya. Dengan kelompok yang lain.
Bu pakai nama panjang. Bu, guntingnya apa tuh, Bu? Bu, ini dibesarkan, Bu. Ini. Kreatifmu, ya. Dipakai. Untuk
Enggak.
Memiliki kaki yang tebal. Memiliki kaki yang tebal. Ya Allah, ya sama dulu senese. Coba udah ulangi. Jawabannya kan lawan sama kita yo. Ya kae yo. Iki apa iki? Iki apa? Beruang. Memiliki kaki yang mana? Ayo, yang punya bisa selesai di depan. Mas,
Kelompok unta sudah, naik lagi. Mari dong.
cairan di dalam dan kita dapat menyemprotkan tinta pekat untuk mengelabui dari kejaran musuh. Oke, tepuk tangan untuk kalau yang lain mau minta. Ayo. Yang kedua ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, anak-anak, tepuk sambal. Dari prestasi kalian bisa lihat sudah bagus. Silakan kelompok maju ke depan. Kelompok, ya. Kalian dirasa dapat ansar ya. Dapatkan di kerjanya. Jangan bermain putih. Nah, kelompoknya yang spesial di mana? Dulu kapan dulu? Jadi, katakan ya. Kita jangan main putih ya. Berbahaya. Oke. Nah, sekarang perhatikan depan dulu anak-anak. Yes, langgar. Kelompok juga ya, mengerjakan. Nah, sekarang ayo bermain kuis. Ya, silakan satu kelompok maju ke depan. Maju ke depan, ambil amplop masing-masing. Cepat. Ambil satu cepat. Nah, ayo buka samplopnya. Buka samplopnya. Samplop dibuka.
Yang apa aja khususnya? Oke, ya tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Saya dulu kembali. Lemnya dimati. Tutupnya ditutup. Ayo. Ya. Lemnya yang mana tutupnya? Cari. Oke, udah tadi bermain kuisnya ya. Ternyata yang mana apa ini? Udah, terus jawab apa lagi? Apa lagi yang terakhir? Oke, coba bagaimana apa kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini tadi belajar apa saja? Pandang diri. Istilahnya apa namanya itu? Beradab. Apa lagi kesimpulan kita hari ini? Ayo. Membuat peta pikiran. Apa lagi? Membuat laporan. Membuat gambar. Oke, tadi apa saja? Hewan apa saja yang ada di sana? Nah, bagaimana perasaan kalian dalam proses belajar hari ini? Ada yang susah, sedih? Betul. Ya. Bagian belajar mana yang kalian sukai? Waktu apa? Waktu gambar, waktu nempel, apa lagi? Waktu apa? Menulis. Waktu nulis. Nulis apa mau? Buat apa? Membuat peta pikiran. Ya. Nah, sekarang kalian isi emoticon yang bikin kalian ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya. Saya dimulai dari kelompok. Yuk. Ya, lagi Bu mana? Ternyata dari 17 siswa yang gembira ada 15 yang semangat, masih belum ada yang semangat ada 6 orang. Ya, baik itu kita semua. Kalian bukan di dalam kelas, nah. Hebat. Semangat. Ya, hebat, semangat terus. Apa? Luar biasa. Ya, ayo. Kelas 6. Terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini kalian masih ada tugas ya, ada tinjauan lanjut ya. Yaitu apa? Ada evaluasi dan ini dikerjakan dengan diri sendiri. Ya. Kemudian dilakukan penilaian individu. Kerjakan sendiri tidak boleh menyontek atau kerjasama dengan temannya. Kita tulis ya. Yang selesai boleh bisa ditunjukkan. Saya
dengan materi yang kita pelajari tadi. Kandang garisnya di sini nggak apa nggak tutup. Jangan ragu-ragu, fokuskan, yang teliti, jangan buru-buru. Oke, Bapak ini yang sudah boleh dibantu apa? Katakan kembali misalnya. Yang boleh katakan kembali ya. Oke. Lem sama. Ambil goreng kok. Ya, goreng kok. Sana. Ini. Alatnya di rumah masing-masing ya, karena dulu apa diganti ya. Siap malam. PR kalian di rumah membuat makalah tentang penyesuaian diri hewan dan lingkungan. Tahu makalah? Makalah seperti tadi apa nama, kemudian pengertian, boleh cari di Google ya. Hewannya bebas. Oke. Apa pesan moral kita hari ini anak-anak ya? Apa pesan yang boleh dibaca bersama-sama? Ya, jadi kalian diharuskan apa ini? Melindungi. Di rumah kalian ada yang punya hewan peliharaan apa? Sekali lagi, kelas 6. Terima kasih atas kerjasama kita hari ini ya, kolaborasi kerjasama kita hari ini belajar tentang apa tadi? Penguatan belajar IPA, pengembangan diri hewan, belajar di lingkungan. Oke, sebelum kita akhiri, ketua kelas silakan untuk melakukan doa.
Masnya taruh dulu, Mas Abu.